Suara saya udah masuk ya? Sudah Pak, sudah. Kordinya mana? Yang mana kordinya? Kelas dan pasar, berapa jumlahnya? Jumlah mahasiswanya. Suaranya masuk kan? Terdengar Bapak. Dengar Bapak. Oke. Masuk, Pak. Untuk jumlah mahasiswanya, berapa orang yang kelas dan pasar? Bapak bilang, Hmm? untuk jumlah mahasiswanya di kelas Denpasar ada 38 Bapak. Oh, 38. Ye. Oke, apa ya? Untuk pertemuan pertama, saya ingin menyampaikan tentang kontrak kuliah, mata kuliah sistem operasi. Apa saya perlu perkenalan lagi? Nggak usah ya. Nah, yang kordinya coba share gininya, untuk kontrak perkuliahan yang saya kirim di grup. Oke, ini coba, yang bawah, bawah. Nah, ini coba giniin, Dek. Siapa namanya, Dek, kordinya? Oh, oh. Sampai ini deskripsi perkuliahan. Dari. Oke, eh, jadi mata kuliah ini tentang OS atau operating system. Nah, jadi apa yang kalian pelajari di sini, mungkin yang apa namanya, kalian sering sebutkan, misalnya bawa HP itu apa OS-nya kayak gitu. Nah itu contohnya Android, iOS, apalagi banyak kan. Nah, di sini metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah kolaboratif. Artinya kolaboratif itu, eh, kalian belajar secara berkelompok. Terus pembelajaran, project by learning, ya, dan diskusi kelompok. Yang mana berkembang?
Oke, jadi bahan kajiannya bisa dilihat ya. Sebentar. Apa aja yang dibahas itu, dia bisa lihat di sana. Ya. Di yang pertama itu pengenalan tentang sistem operasi itu apa, terus jenis-jenis sistem operasi. Nah ini dari 6 topik ini hanya pokok-pokoknya. Nanti akan saya kembangkan lagi. Nah karena berkelompok, jadi untuk minggu depan kalian sudah membentuk kelompok. Berarti jumlah mahasiswa silahkan kalian bagi. Mau dijadikan berapa kelompok kayak itu. Terus apa lagi ya? Coba diginiin lagi. Oke. Nah, di sini saya sedikit jelaskan tentang tugas dan kewajiban kalian di dalam mata kuliah ini. Oke, kalian bisa baca sana. Yang pertama itu ya kehadiran itu minimal 75%. Dan yang kedua, kalau mahasiswa izin, bisa koordinasi dulu ke Kordi, jangan langsung ke saya. Ya, sama Kordinya dulu minta izin, nanti Kordi yang membuat rekapan siapa aja yang izin-izin. Alasannya apa, kalau sakit ada surat sakit, kayak gitu. Nah, jadi pertemuan perkuliahan ini diadakan sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, 2 di antaranya itu adalah ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Oke, yang kedua ya misalnya nanti kalau saya ngasih tugas ya itu wajib dikumpulkan kayak gitu kan. Yang ketiga UTS dan UAS itu wajib diikuti. Ya. Oke, 456 silahkanlah kalian baca ini kan udah aturan yang lumrah. Oke, sekarang masuk ke bagian penilaian ya. Oke, jadi penilaian di dalam kuliah itu berupa huruf ya. Nggak kayak kalian waktu SMA dapatnya 90. Kan. Oke, yang pertama itu adalah di sini penilaian yang sangat mempengaruhi kalau saya secara pribadi itu adalah penilaian proses. Ya. Dan yang saya tekankan di sini adalah yang nomor 2, yaitu partisipasi dan aktivitas di dalam proses pembelajaran. Nah, saya lebih sering mengambil nilai itu di kelas saat perkuliahan, bukan saat tugas-tugas kalian dan ujian itu. Itu nggak terlalu mempengaruhi. Kalau untuk saya pribadi, jadi setiap dosen itu punya metode penilaiannya masing-masing. Jadi saya gini, nggak mau mahasiswa itu 3D ya, datang duduk diam. Kalau itu saya pasti kasih C, kayak gitu ya. Nah, jadi rentangan nilainya itu misalnya A itu berapa rentannya. Oke, misalnya kalian, saya kasih 90, berarti kalian dapat A. A itu adalah nilai angkanya 4. Ya. Jadi nilai 4 itu nilai yang sempurna. Nah, kalau di kuliah. Ya. Nah, di bawah itu ada amin, ada B plus. Nah, jadi nilai ini nanti mempengaruhi indeks kumulatif kalian per semesternya IPK istilahnya. Ya, IP kalian itu berapa tiap semester? Usahakan 3,5 ke atas. Jadi cara untuk mendapatkan 3,5 ke atas tuh nggak boleh ada C sebenarnya. Ya, diusahakan gimana caranya kalian di semua mata kuliah itu nggak ada C lah. Apa yang harus kalian lakukan? Kalau menurut saya itu yang di poin A. Ya, yang poin A itu kalian aktif, saya jamin lah nilai kalian minimal sekali itu pasti B plus. Kalau D itu udah keterlaluan baru D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin mengubah metode pembelajaran mungkin? Misalnya Pak, kalau berkelompok misalnya ada lebih baik ada yang individual misalnya, boleh kok disampaikan.
di sini dalam mata kuliah ini, maksudnya dengan saya ya. Jadi setiap dosen itu punya aturannya dia masing-masing ya. Jangan disamakan. Kalau dengan saya tidak ada yang namanya salah. Kalau tidak melanggar aturan itu mungkin. Jadi kalau saya bertanya misalnya gini, kalian jawab tuh itu bukan namanya salah ya. Tidak ada kata salah. Karena salah itu kalau kalian melanggar aturan. Kalau bagi saya ya. Jadi kalau kalian menjawab tuh misalnya banyak sih kejadian mahasiswa kan dia bisa tapi dia jawabnya dengan teman bisik-bisik itu salah. Kalau menurut saya itu kurang tepat ya. Nah, jadi kalau kalian tahu kalian ngomong. Saya ingin mahasiswa yang aktif bicara, bukan aktif datang ya. Nanti kalau kalian misalnya ada komplain nilai dengan alasan Pak saya setiap uh, mata kuliah yang Bapak ajarkan saya terus datang, saya nggak gini nggak respon chatnya kayak gitu ya. Jadi saya lebih mengenal mahasiswa itu kalau kalian aktif, itu aja kuncinya. Kalau kalian diam, apakah orang akan mengenal kalian kan tidak ya. Nah, jadi paham kan, saya nggak mau mahasiswa itu takut, nggak pernah ya, dalam artian takut menjawab, takut bertanya kenapa, karena salah itu tidak ada di teknik. Kalau kalian kuliah di ilmu pasti di MIPA itu baru ada yang namanya salah dan benar ya. Nah, ini yang saya tekankan di sini karena di dalam penilaian saya lebih ngambil nilai di kelas. Dan saya juga sering mengadakan gini, penilaian mendadak. Suatu saat entah itu kapan, saya akan kasih nilai A secara langsung tanpa dia harus mengikuti ujian. Apa tantangannya ya nanti. Oke, jadi koordinnya bertanya, untuk mata kuliah ini kan ada 2 dosen pengampu. Ya, yang mana sih koordinnya coba angkat tangan. Ya saya tahu wajahnya. Siapa namanya? Nama koordinnya? Apa ya? Mana koordin coba raise hand dulu. Bagaimana, Bapak? Oh ini, oh iya. Nah, ingin tahu wajahnya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang punya ide misalnya, kalau kuliahnya bisa gini nggak? Bisa apa maunya kalian? Bisa disampaikan. Lanjut ya. Jadi untuk 2 dosen tuh gini. Untuk mata kuliah ini saya penyusunnya. Jadi saya gininya apa istilahnya ketuanya gitu loh. Tapi nanti itu akan dibagi. Saya belum berunding sih dengan Pak Sindu. Pak Sindu itu adalah dosen di Prodi PTI dia. Ya. Nanti gimana pembagiannya? Misalnya saya ngajar 6 apa sampai UTS saja, selanjutnya Pak Sindu melanjutin atau saya megang kelas Denpasar Klop, Pak Sindu megang di Singaraja. Saya belum berunding sih. Nanti info menyusul ya. Nah, jadi yang jelas penilaiannya sama ya. Jadi ada 3 dosen sebenarnya yang membantu, ada 2 dosen yang membantu saya isi mata kuliah ini. Karena banyak kelas, 6 kelas, termasuk kelas IKI juga. Jadi itu nanti nunggu info ya, Made Gede ya. Iya. Baik, Bapak. Terus yang kedua, saya suruh buat grup mata kuliah itu di WA. Tujuannya adalah untuk misalnya kalian mau diskusi di grup tuh silahkan. Mau bercanda sana silahkan. Ya. Eh, kalau misalnya Japri dosen tuh boleh. Tapi saya karena tahulah ya berapa mahasiswa di kampus kan banyak. Jadi itu
jarang saya ini sih. Dan juga kalau misalnya mau japri itu saya nggak senang yang bertele-tele ya. Bedain, jangan disamakan semua dosen. Ini untuk saya pribadi. Misalnya kalau kalian japri saya, perkenalkan aja nama, NIM, kelas, terus maunya apa, udah selesai. Jangan isi bertele-tele, terus pokoknya juga cuma sedikit aja itu. Saya malas baca, soalnya. Ya. Langsung udah poin aja. Itu dengan saya. Jangan disamakan dengan dosen lain, karena setiap dosen itu memiliki karakternya masing-masing. Ya. Oke, coba lagi next gini deh. Baik. Nah, ini kajian materi yang akan kalian bahas. Ini pokoknya aja. Sebenarnya banyak yang akan dibahas di dalam sistem operasi. Nah, jadi mata kuliah sistem operasi ini adalah mata kuliah kunci untuk kalian di semester 2 bisa ngambil mata kuliah jaringan nanti. Kalau mata kuliah ini kalian tidak lulus, kalian tidak bisa ngambil mata kuliah jaringan. Itu prasyaratnya. Jadi kalian harus lulus ini dulu, baru kalian bisa ngambil jaringan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Atau ada yang kurang jelas? Nah, untuk kelas dan pasar, nanti selama perkuliahan ini kita akan apa, luring di kelas tatap muka 4 kali. Ya, itu kapan-kapan ya kita yang atur. Mungkin pas ujian gitu. Oke, jadi yang pertama untuk minggu depan kalian harus sudah bentuk kelompok. Untuk nama-nama kelompoknya ntar dibuat, Korti ngumpul ke saya. Ya, kalau saya lebih memberatkan Korti, serius. Karena kalau penilaian saya pribadi, Korti itu udah dapat nilai amin ya. Kenapa apa sih ya nggak suruh gitu. Termasuk ngabsen teman-teman. Ya, saya terima rekapan aja. Oke, apa lagi? Nah, saya mau nanya, kalian nyari jurusan ini sudah tepat apa belum? Jujur aja, karena nanti akan banyak bahasa-bahasa komputasi yang muncul ya di dalam pelajaran sistem operasi ini. Kalian baca-baca aja ya, itu yang untuk pertemuan pertama. Silahkan kalian baca, pasti kalian masih bingung. Makanya saya mau nanya, apakah ini sudah sesuai dengan minat bakat kalian atau suruhan orang tua, ikut-ikutan temen, ikut-ikutan pacar, ada yang kayak gitu? Jujur aja. Kan satu, kalau kuliah dengan saya santai. Santai dalam artian kalian boleh ngemil di kelas, boleh, asal jangan aja buang sampah sembarangan. Dan nggak boleh buka prasmanan lah di kelas, nggak boleh ya. Mana? Ada satu yang berani ngomong nggak? Kalian ngambil jurusan ini atas dasar apa? Ambil jurusan TI. Apa sih yang kalian pikirkan? Kalau nggak saya tunjuk nih. Atau hanya biar dapat sekedar nyari titel aja mungkin. Karena banyak kejadian mahasiswa yang pindah. Ya. Kondisi Pak. Hmm. Pertama kenalin nama saya Inyaman Adi Marana Putra, biasa dipanggil Adi. Di sini Hmm. alasan saya ambil jurusan ini itu karena pengen mendalami sistem informasi karena saya dulunya itu adalah jurusan TKJ dan saya merasa bahwa itu adalah hanya dasarnya saja, tapi saya pengen lebih advance lagi karena tujuan saya untuk kedepannya itu adalah
menjadi seorang IT security atau cyber security di Hmm. instansi pemerintahan atau di luar negeri seperti itu, Pak. Oke, oke. Siapa namanya? Manadi ya? Oh, Jadi dulu dapat Mardana. di PKJ SMK berarti sekolah ya? Ya, ya. SMK mana? SMK 1 Denpasar, Pak. Oh, oke, good ya. Jadi udah paham jaringan ya? Udah. Ya. Kalau jaringan, eh, saya di bidangnya itu juga. Oke, ini kalau jadi gini, kalian jangan terlalu memikirkan, Pak, saya tamatan SMA, saya tamatan SMK. Banyak kok mahasiswa kejadian kayak gitu. Oh, jelas dia lebih pintar karena dia tamatan SMK. Nggak ada sebenarnya itu. Ya. Jadi gini, logikanya kalau kalian sudah senang dengan suatu hal, pasti kalian cari kan. Anggap ini yang cowok-cowok ini senang sama cewek, kalian cari nggak ceweknya tuh? Hah? Cari kan? Ya udah, sama. Kalau kalian nggak senang, ya mungkin kalian cari kayak gitu. Terus ada alasan yang lain nggak? Yang dari SMA lah, yang dari SMA. Kenapa sih gini? Ada nggak yang punya alasan kalau tamatan komputer gampang dapat kerja gitu? Ada, ada yang punya pikiran kayak gitu? Saya izin menjawab pertanyaan Bapak Ah, yang tadi. Perkenalkan, sebelumnya saya Igusti Ngurah ah, Tirta Vandita Vinayaka. Jadi mohon maaf jika suara saya agak ya, ribut dikarenakan saya lagi di kampus. Jadi alasan saya memilih kenapa saya memilih TI, dan kebetulan saya lulusan SMA. hmm, Saya memilih TI ini karena sejak dari saya COVID atau dari SMP. Saya memiliki ketertarikan terhadap TI ini eh, karena perkembangan pada saat itu sangat gencar-gencarnya karena COVID. Dan saya melihat banyak opportunity atau kesempatan-kesempatan yang bisa saya ambil. Dan kebetulan waktu itu saya sudah mulai mempelajari bagaimana sih caranya eh, programming. Saya mulai cari-cari hmm, itu. Dan eh, itu seru dan menyenangkan bagi saya. Jadi karena itulah saya ingin terus mencari atau melanjutkan passion yang saya bentuk dari SMP ini ke jurusan ini, teknik informatika ini. oke. Begitu, Jadi Pak. udah ada yang tahu minat dan bakatnya. Yang satu senang program, yang satu senang jaringan. Apa? Ya, memang harus itu yang dicari. Kalian harus tahu dulu minat kalian. Kalau ada yang sampai ikut pacar, salah. Kalian bakal kesusahan nanti. Ya. Terus kalau ada yang suruhan orang tua itu salah juga. Mending uangnya kalian pakai buka bisnis daripada kuliah. Ya. Jadi di sini saya bilang. Karena banyak kejadian yang kayak gitu. Buang-buang uang jadi kasihan. Terus ada yang juga sekedar katanya tamatan komputer gampang dapat kerja. Enggak. Ini kan negeri apa? Konoha. Ya kan? Gampang dapat kerja kalau punya orang dalam. Serius. Ya. Nah, jadi masalah kerja kalian harus punya skillnya dulu. Ya. Skill kalian tuh apa? Misalnya kalau program, dia skillnya itu bisa dipakai. Ya. Terus yang senang jaringan terus ingin mengasah ilmunya di jaringan misalnya nanti kan. Nah, itu banyak. Kalau jaringan saya banyak punya relasi. Termasuk dengan GM Telkom di Denpasar. Ya, saya akrab dengan Pak GM Telkom di Denpasar dan sering juga ketemu. Sebelum saya jadi dosen, saya di Telkom. Ya, saya kerja di Telkom, makanya saya banyak kenal orang-orang Telkom. Dan sampai sekarang masih gini, berhubungan juga. Nah, jadi saya ingin maunya juga masukin mahasiswa itu untuk nantinya magang tuh di Telkom. Tapi masih agak sulit karena kenapa Telkom itu punya kampus namanya Telkom University ya. Nah, itu. Jadi, ya saya usahain aja. Nah, jadi kalau misalnya kalau orang Bali bilang lagi dihanggai gitu, salah. Banyak kok kelas kalian yang mau ke sana.
Oke, apa lagi? Ya, belum belum belajar dulu, santai. Jadi kalian bisa baca slide-nya dan materi yang saya kirim itu baca-baca aja dulu. Nanti minggu depan baru kita bahas. Kalian pasti bingung kan? Saya harapkan kalian itu datang ke kelas bawa masalah, ya. Kalau kalian tidak bawa masalah, berarti kalian tidak siap. Yang namanya masih siswa, kalian tuh mahasiswa ya belajar tugasnya gitu. Ya, janganlah terpengaruh kakak kelas. Ya, saya sih berharap mahasiswa di 2025 ini lebih berkompeten dalam artian nanti di akhir semester kalian pasti akan sadari gitu. Kayak penilaian terutama banyak yang komplain. Saya kasih B plus mereka komplain loh kan. Saya kasih amin pun Pak bisa nggak jadi A gitu kan. Zaman sekarang mahasiswa kayak gitu minta nilai. Kalau zaman saya kuliah dulu jangankan minta nilai, minta izin aja nggak berani. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan nggak? Misalnya ujiannya mau kayak gimana? Mau kelompok apa mau individu ujian? Ujian Izin di bertanya, Bapak, ya silakan. eh, mengenai ujiannya itu ujiannya kayak jawab soal seperti itu atau dalam bentuk proyek seperti itu, Pak? Ya terserah kalian maunya kayak gimana. Kalau saya bebas. Kalau mau jawab soal, Jadi, ya ada soal. Kalau kalian mau buat project, ya ada project. Kalau kalian mau individu, silahkan. Kalau kalian mau ujiannya secara berkelompok juga ada masalah. Enak-enaknya di kalian lah. Nyaman-nyamannya kayak gimana. Dan ujiannya saya pastikan tidak di kelas duduk kayak SMA, saya ngawasin kayak itu enggak. Ya, ujiannya sifatnya open book kalau ada. Open AI kalau ada sana. Ya. Jadi ujiannya saya bersifat logika, yang logis. Sesuai dengan pemikiran kalian. Dan soalnya cuma satu. Tapi jawabannya bisa satu double polio. Karena kalian akan mengembangkan ide-ide kalian di sana. Kayak gitu. Mau yang kayak gitu boleh. Kalau kalian membuat project juga boleh. Karena nanti di sini saya punya sih ngasih praktek dengan virtualisasi. Pernah dengar virtualisasi nggak? OS virtual. Misalnya kayak server yang senang jaringan mungkin. Kan ada server sekarang sifatnya virtual. Kayak gitu. Ya nanti laku di pertengahan. Apa lagi yang mau ditanya? Kalau di Denpasar, SI baru angkatan 2024. Ya, kalian kakak kelasnya baru satu kayak Denpasar. Dan itu banyak mahasiswanya saya jadi PA-nya. Gitu. Boleh kok nanya-nanya dengan mereka. Ya. Jadi mahasiswa itu harus kolaboratif. Ngerti kolaboratif. Dan saya juga nggak mau di kelas itu kalian membentuk suatu circle gitu. Tau? Kayak anak SMA lah. Yang pintar sama yang pintar-pintar aja. Yang malas sama yang malas-malas saja. Sudah nggak ada lagi. Ya, di SMA oke lah. Nah, masih emosional. Tapi kalau di mahasiswa itu nggak ada. Ya, jadi kalian belajarnya sama-sama. Terus nggak ada juga istilah kalian menjatuhkan teman. Misalnya teman dekat dengan dosen, ya kalian bilang cari nama. Itu pemikiran yang sangat salah bagi saya. Orang mereka udah dikasih nama sama orang tua kok. Ngapain lagi mereka ke kampus nyari nama ya nggak? Ada yang bilang cari muka. Orang mereka udah buat mukanya sendiri-sendiri. Logika aja berpikir. Kalau ada yang bilang kayak gitu, boleh laporin. Ya, itu namanya kalau mahasiswa itu dekat dengan dosen, dia mau mahasiswa yang memang punya keinginan lulus itu tinggi.
Tak bosan kalian belajar, ya. Tuh. Kalian mau diskusi dengan dosen boleh, ya. Jangan takut dengan dosen. Serius nih, saya bilang. Tapi eh, dalam tanda kutip takut-takut, nggak juga eh, gini. Ya tetap dengan etikanya lah gitu. Kalau di luar boleh, kalau dengan saya gampang. Kalau di luar mau nongkrong saya ladenin, ya. Tanya aja ke kakak kelas kalian, banyak kok. Apa lagi yang mau ditanya? Izin Pak, saya ingin bertanya. Hmm, ya silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Putra Gusaka Pradana. Saya mau bertanya apakah ada gambaran nanti sekiranya proyeknya itu akan seperti apa Pak? Nah, ini kan sifatnya operasi sistem OS ya, yang hal yang kalian tidak bisa lihat secara langsung, tidak bisa kalian lihat secara kasat mata, ya. OS itu kan kayak contohnya Android kan, kalian tidak bisa lihat kan. Nah, kayak itu. Jadi proyeknya ya nanti kalian membuat suatu perangkat yang sifatnya virtual. Itu paling menggunakan virtual box lah istilahnya nanti. Pernah ada dengar nggak virtual box? Jadi di dalam satu perangkat itu kalian install virtual box, jadi dia jadi dua perangkat dan menggunakan Linux, Pak. Ada yang pernah pakai Linux ini? Ya kayak itulah ya contohnya. Terus materi-materi yang dibahas itu adalah yang pertama itu kan pengenalan OS itu apa? Kayak gitu. Oke, kalian lah ya secara awam dulu. Apa menurut kalian operating system itu apa? OS itu apa? Kalian kan semua punya smartphone, ini kan punya HP Android atau iPhone kan? Itu kalian pakai OS Android. Apa itu Android? Kalau menurut kalian, apa sih yang ada dalam pikiran kalian? Jangan jawab robot hijau ya. Yang cewek-cewek mana suaranya nih? Banyak ceweknya sini. Jadi menurut kalian apa OS itu apa? Kalian pernah dengar bahasa perangkat keras, perangkat lunak enggak? Pernah. Oke, perangkat keras itu apa? Contohnya lah. Mohon maaf Pak, izin menjawab Hmm. pertanyaan Bapak. Sebelumnya perkenalkan, Hmm. sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam karena Ya. lagi di jalan di luar. Hmm. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Agus Tingrat Tirta, wanita Vinayaka. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Bapak tadi tentang apa sih itu OS dalam pikiran saya. Jadi menurut saya itu OS itu sebuah perangkat lunak yang mengelola atau menjalankan eh, sistem di perangkat keras. Serta tadi Bapak bertanya apa sih apa contoh misalkan perangkat keras, perangkat lunak seperti itu. Jadi menurut saya perangkat keras itu adalah perangkat satu sesuatu yang kita bisa lihat dengan kasat mata. Contoh seperti handphone kita, laptop apa dan sebagainya. Dan perangkat lunak itu adalah sesuatu uh, yang kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, seperti yang Bapak bilang kayak contohnya Android, uh, OS gitu, seperti OS Android, iPhone dan sebagainya. Terima kasih Bapak. Oke. Eh, Coba kalian bayangkan misalnya, ini ada perangkat keras. Tangan kanan saya perangkat keras. Terus ini ada perangkat lunak. Yang kiri perangkat lunak kan. Anggaplah perangkat keras ini merek suatu handphone atau smartphone.
yang perangkat lunak ini adalah aplikasi WA. Dah paham ke sana? Terus bagaimana caranya kedua ini bisa menyatu dan dipakai oleh usernya saya? Harus ada apa itu? Harus ada OS, operating system, logika. Paham nggak sampai sana? Paham ya? Nah, jadi yang bisa menghubungkan antara perangkat lunak, perangkat keras, dan brainware. Brainware itu adalah user atau pengguna. Ya, itu adalah OS. Jadi OS itu adalah merupakan jembatan antara perangkat lunak, keras, dan yang make. Kalau ketiganya ini nggak ada, apakah akan terjadi suatu proses? Tidak, ya. Itu secara umumnya. Nah, jadi di dalam suatu prosesnya ada apa aja? Ada banyak. Ada manajemen resource nanti kan, ada siapa sih yang nyalain OS ini kan ada nama. Kalian pasti kalau misalnya beli handphone nyari yang RAM-nya gede kayak gitu kan. Untuk apa? Untuk apa sih nyari RAM-nya gede kalau misalnya ditanya kayak gitu, apakah kalian bisa jawab? Biar keren gitu ya. Itu nanti itu yang akan kita pelajari. Terus ada yang namanya memori virtual. Saya yang bawa HP Android itu kan RAM-nya bisa ditambahkan 12 plus 12. Itu kayak gimana sih sistemnya lah? Kayak seperti itu yang kita bikin. Itu. Yang membagi itu apa? OS. Oke, udah mulai bingung, udah mulai panas. Ya ada minggu depan bahas. Itu hanya gini aja, bayangan ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ada pertanyaan tentang ini mata kuliahnya atau gimana? Atau kontrak kuliahnya mungkin ada yang kurang jelas masih kan. Jadi kalau di perkuliahan dengan saya, kalau izinnya ke Korti dulu, jangan langsung ke saya. Nanti Korti, biar cukup Korti aja yang nyampein ke saya. Gitu. Ya, misalnya si A izin karena ini Pak. Gitu. Ya nak satu-satu, nanti saya sering lupa soalnya. Eh, izin bertanya, Bapak. Ya, Eh, misalkan saya waktu untuk mengechat Bapak itu kira-kira range waktunya dari pagi hingga sore saja ya, Pak? oh ya. Atau Tunggu bagaimana? sebentar, saya ke kamar mandi bentar ya. Oke, kalau masalah chat dengan saya bebas.
ingat nih khusus dengan saya. Kalian mau chat saya jam 1 malam, terserah. Tapi saya responnya mungkin bisa besok kan, karena udah tidur kan. Jadi saya tidak ada istilahnya saklek dengan mahasiswa. Ya, tuh. Kalau kalian mau diskusi di grup jam 2 malam silahkan, tidak masalah. Kalau malam saya tidur tuh HP saya silent. Kalian mau ngechat saya japri pribadi silahkan, tidak masalah. Di jam berapapun bebas ya. Cuman saya ngeresponnya mungkin agak lambat. Tapi pasti saya respon. Jadi jangan disamakan. Nanti ada dosen yang gini, oh Pak Budi kok gini? Itu beda ya. Jadi aturan itu aturan dengan mahasiswa dibuat secara pribadi ya. Bedakan misalnya ada dosen yang agak stresan mungkin dikit kan bisa emosian dia. Tuh. Itu. Oke, kalau dengan saya chat pun tidak masalah dan juga saya nggak senang. Yang paling saya nggak senang tuh kalian ngechat tuh adalah copy paste atau copy paste. Copy chatnya ini langsung paste hanya ganti topik aja. Saya nggak senang tuh. Mending langsung to the point maunya mau ngechat saya tuh maunya apa gitu ya. Nggak usah sih bertele-tele gini 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 lah. Saya bisa nggak baca yang itu. Gitu. Tapi ada juga dosen yang senang kayak gitu ada. Pokoknya banyak karakter dosen yang akan kalian temukan nanti selama perkuliahan. Yang disapa nggak nyaut juga ada banyak. Oke, apalagi yang mau ditanyain? Kita nggak bahas materi pelajaran dulu. Jadi minggu depan saya udah harus dapat jawabannya. Yang pertama nama kelompok, ya. Kalian bagi itu satu kelas jadi berapa kelompok. Dan bagi kelompoknya saya percayakan dengan kalian adil dan merata, ya. Jadi saya kasih kebebasan mahasiswa yang buat membagi kelompoknya. Izin bertanya, Bapak. Hmm. Untuk kelompoknya itu jumlahnya berapa nih? Apa tinggal dibagi rata aja? Bagi rata aja, misalnya berapa siswa ada? Jumlahnya 38. Oke, Bapak, 38. Anggap 80, kalau jadi 8 kelompok berarti 55 orang ya. Jadi ada yang 4 orang 2 kelompok gitu kan. Boleh jadi 8 atau jadi 8 aja, kalau berdelapan terlalu banyak. Berarti ada yang numpang nama, itu lagi nggak senang ya. Kelompok yang numpang nama banyak kejadian kayak gitu kakak kelas. Kadang mereka japri lapor kayak gitu, Pak sini nggak pernah gini-gini. Lah yang ngatur kelompok kan kamu yang tanggung jawab sama kelompoknya. Makanya saya bilang kolaboratif. Bagaimana kalian mengelola kelompok kalian sendiri. Gitu. Bisa mengelola teman sendiri aja nggak bisa sih. Harus dosen yang ngeliatin. Kalian udah dewasa ya. Dan juga mohon maaf, ada nggak yang agak fanatik dengan kelompok itu? Kalau cewek sama cewek-cewek aja, cowok sama cowok-cowok aja. Karena saya pernah ditelepon oleh orang tua mahasiswa. Katanya, kok kelompoknya cewek cowok? Serius. Orang tuanya nelpon saya. Saya bilang, mahasiswa ceweknya kurangan, Pak. Jadi logika aja. Kalau kalian belajar kelompok, kalian kan udah dewasa nih. Ya. Kalian mau buat tugas kelompok, misalnya di kosnya siapa itu, ya resiko dan apapun kejadiannya ya kalian yang nanggung gitu. Masa sampai kayak gitu juga harus kita yang nanggung kan? Ya, kalau yang itu saya tutup mata ya. Yang penting tugas saya kasih tugas kalian kerjakan dikumpul, dah. Habis itu kalian mau masa kalian yang bawa gitu kan. Banyak masih orang buat menelpon. Tanya anaknya biar kelompoknya sama cewek-cewek aja. Terus saya bilang, ya, ceweknya di mana nyari bu? Ceweknya dikit gitu. Saya aja nggak dapat cewek bu di kampus saya gitu. Iya ada yang nelpon kayak gitu.
Oke, jadi kalian ya silahkan di kelompok sendiri anggota siapa dan yang satu saya tekankan jangan mengucilkan teman. Eh, ada juga kejadian kayak itu karena temannya ini malas, sebenarnya ajaklah ya, nah, kasih tahu lah temannya. Kan malah nggak diajak, dijauhin gitu, salah sebenarnya. Jadi mahasiswa kan berbeda. Kalau SMA ya mungkin gitu lah. Nih orangnya malas nggak diajak, ajak yang rajin-rajin aja. Nah, jadi yang malas nih ya kalian ngasih tahu lah temannya biar mau tip lah. Dan yang terakhir itu nggak ada yang namanya kalau bagi saya oh si A pintar si B bodoh nggak ada ya. Yang ada hanyalah rajin dan malas kalau bagi saya. Misalnya kalau ada di antara kalian berteman nanti itu kan di kelas ini blog dah aja gitu lah. Kalau dengan saya nggak ada yang namanya benar salah dan nggak ada yang namanya pintar bodoh nggak ada ya. Yang ada hanyalah berpikir logis tuh. Oke, yang mau ditanya lagi. Udah jelas kan? Jadi minggu depan kalian harus udah ada daftar kelompoknya, kelompok satu siapa aja, dua siapa aja, gitu kan. Sama keputusannya, PS-nya mau ujiannya kayak gimana? Mau berkelompok, mau individu, silahkan. Ada dua pilihan loh. Nah, di antara dua pilihannya ada jebakan. Oke, kalian pilih. Ujiannya mau kelompok, boleh. Mau individu, boleh. Itu jawaban yang saya tunggu minggu depan ya. Kalian rundingkan dari satu kelas. Kalian mau berunding di grup, boleh. Kalian mau bercanda sana, boleh. Saya nggak masalah ya. Oke, ada lagi? Ada kuliah habis ini? Ada kuliah lain nggak? Ada Bapak. Apa? Setelah ini jam 1 ada kuliah matematika teknik. Siapa ngajar? Yang ngajarnya siapa? Bu Diatri ya? Sebentar kok. Oh, Pak Saindra. Oh, Pak Saindra. Pak Saindra itu dosen PTI, Prodi PTI dia. Sama Pak Sindu juga yang tim dengan saya itu dosen PTI. Nggak apa, kita itu kadang udah dijadikan satu dosen informatika. Mau PTI, mau SI, mau apa lagi. Oke, eh jam berapa nih? Oh, oke, udah jam makan siang. Jadi untuk hari ini saya cukupkan dulu. Untuk Korti ingat ngambil gini, eh, bukti perkuliahan, walaupun daring ataupun luring ya. Mana Kortinya? Karena nanti di akhir ini tuh Korti akan validasi di SSU soalnya dia. Baik, Pak. Tadi sudah saya Ya, screenshot sih. ya ingat-ingat ambil itu karena saya paling senang ngejar Korti. Kalau saya suruh malam-malam validasi ya gitu. Ya, ya Korti ya maklum lah korban timpal kan itu. Tapi jadi Korti jujur, walaupun dia paling repot, ya saya jamin nilainya paling kecil tuh B plus. Semua Korti. Makanya besok kan ada rolling ditukar Kortinya.
mau jadi kordi, jangan nggak mau. Nah, kenapa? Secara logika ya, kordi itu paling sering berhubungan dengan dosen, ya nggak? Jadi dosen lebih mengenal kordi kan. Jadi saat dosen isi nilai, oh ini segini, udah langsung gitu loh. Ya, jangan ada yang mau, nggak mau kamu. Tuh. Makanya kordinya diganti-ganti. Itu tujuannya. Oke, udah cukup jelas. Itu silahkan materinya kalian baca aja dulu. Itu belum saya jelaskan dulu, itu kita bahas di minggu depan aja. Ya, itu kan baru hanya pengenalan dan sejarah aja kayaknya. Jadi minggu depan saya sambung ke proses, materi proses. Di dua materi kita bahas minggu depan, yang tadi saya kirim dan manajemen proses kalau nggak salah. Oke, nanti materi itu saya pasti share di grup terus. Saya biasanya gitu. Karena belum buat course-nya sih. Tapi kalau udah buat e-learning-nya, ya bisa kalian sudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya dulu ya pertemuan ini. Jadi minggu depan tetap ya sesuai jadwal. Misalnya kalau ada perubahan kan menyusul nanti. Di grup pasti diumumkan. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri hari ini. Selamat siang. Eh, Selamat bergabung di Diksa. Oke, saya tutup ya. Ya, Ya. Bapak. Terima kasih, Nah, Pak. selamat siang Bapak, terima kasih. Baik, Pak. Selamat Terima siang. kasih Terima Bapak. Terima kasih, kasih. Bapak. Kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak.